Dalam beberapa tahun terakhir sampai sekarang ini, hubungan antara Rusia dan Indonesia telah menarik perhatian banyak pihak, terutama dalam konteks kerjasama pertahanan. Salah satu isu yang paling mencolok adalah penawaran Rusia kepada Indonesia untuk membeli pesawat tempur Su-35. Meskipun belum ada kesepakatan resmi, tapi Rusia tetap berusaha meyakinkan Indonesia untuk melanjutkan negosiasi ini. Latar belakang: Indonesia, sebagai negara dengan kebutuhan pertahanan yang meningkat, telah mencari berbagai opsi untuk memperkuat angkatan udaranya. Pesawat tempur Su-35 yang ditawarkan oleh Rusia dianggap sebagai salah satu pilihan yang menarik. Dengan kemampuan tempur yang canggih dan teknologi mutakhir, Su-35 menjanjikan keunggulan dalam berbagai misi militer. Pendekatan diplomatis Rusia. Rusia, melalui berbagai saluran diplomatik, terus berusaha mendekati Indonesia. Mereka mengirimkan delegasi untuk berdiskusi mengenai potensi kerjasama yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada penjualan pesawat. Upaya ini mencerminkan strategi Rusia untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia merupakan negara kunci. Tantangan di dalam negeri. Namun, Indonesia menghadapi tantangan domestik dalam proses pengambilan keputusan ini. Terdapat berbagai pendapat di kalangan pejabat pemerintah dan militer mengenai apakah membeli Su-35 adalah langkah yang tepat. Sejarah ya procurement atau pengadaan alutsista dari Rusia itu sudah lama, sejak zaman Uni Soviet, terutama tahun 60-an ya, ketika kita membebaskan Irian Jaya. Ini kan juga banyak bantuan-bantuan dari Rusia. Memang setelah tahun 65 agak berkurang, dan kita melihat juga Rusia menjadi salah satu. Beberapa berpendapat bahwa pengadaan pesawat baru harus mempertimbangkan anggaran dan kebutuhan strategis lainnya. Faktor geopolitik. Faktor geopolitik juga memainkan peran penting dalam keputusan Indonesia. Hubungan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk Amerika Serikat dan negara-negara Barat, dapat memengaruhi keputusan tersebut. Pembelian Su-35 dari Rusia dapat mengganggu hubungan ini, mengingat adanya tekanan dari negara-negara Barat terhadap Rusia akibat berbagai konflik internasional. Keunggulan Su-35. Meskipun terdapat tantangan, banyak yang berpendapat bahwa Su-35 menawarkan keunggulan taktis yang signifikan. Dengan kemampuan manuver yang luar biasa, avionik yang canggih, dan kemampuan untuk membawa berbagai jenis senjata, pesawat ini bisa menjadi aset berharga bagi Angkatan Udara Indonesia. Kerjasama teknologi. Selain itu, Rusia menawarkan kerjasama dalam pengembangan teknologi dan pemeliharaan pesawat yang dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi Indonesia. Ini menciptakan peluang untuk transfer teknologi yang dapat meningkatkan kapasitas industri pertahanan lokal. Respon publik. Respon publik Indonesia terhadap rencana pembelian ini juga bervariasi. Sebagian masyarakat mendukung penguatan angkatan bersenjata, sementara yang lain mempertanyakan ketergantungan pada satu negara penyedia. Diskusi tentang transparansi dalam pengadaan alat utama sistem senjata, alutsista, juga menjadi perhatian. Masa depan hubungan. Keputusan akhir tentang pembelian Su-35 akan sangat bergantung pada berbagai faktor yang saling berinteraksi, termasuk komitmen politik, kebutuhan pertahanan, dan dinamika internasional. Masa depan hubungan Rusia dan Indonesia dalam bidang pertahanan akan tergantung pada kemampuan kedua negara untuk mengatasi tantangan ini dan menemukan titik temu yang saling menguntungkan. Berikut bisa kita ambil kesimpulan. Secara keseluruhan, meskipun Rusia masih berupaya keras agar Indonesia membeli Su-35, banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Proses ini mencerminkan kompleksitas hubungan internasional dan tantangan yang dihadapi negara-negara dalam membuat keputusan strategis. Apakah Indonesia akan melanjutkan kesepakatan ini atau mencari alternatif lain? Hanya waktu yang akan menjawab.